Halo semua, pasti udah nggak asing lagi kan sama cerita Jaka Tarub? Kayaknya ini dongeng wajib sebelum tidur deh. Tapi gimana kalau ternyata cerita ini bukan sekedar dongeng, tapi punya rahasia besar yang jadi fondasi sebuah kerajaan? Nah, kita bakal bongkar semuanya bareng-bareng. Iya, kedengarannya aneh kan? Gimana ceritanya dongeng anak-anak bisa membangun kerajaan? Justru itu intinya. Kisah Jaka Tarub ini ternyata jauh lebih dalam dari yang kita kira. Oke, kita mulai dari awal ceritanya ya, biar nggak bingung. Oke, kita masuk ke bagian pertama, Sang Bidadari dan Manusia Biasa. Jadi cerita ini berawal dari seorang pemuda, namanya Jaka Tarub. Dia ini pemburu yang jago banget, sering keluar masuk hutan lebat di tanah Jawa. Nah, suatu hari, pas lagi asik berburu, Jaka Tarub ini nggak sengaja nemuin telaga yang tersembunyi banget di tengah hutan. Dan pemandangan di sana, wah luar biasa. Dia ngelihat 7 bidadari cantik dari kahyangan lagi asik mandi dan bercanda. Karena terpana sama kecantikan mereka, Jaka Tarub ini ngelakuin sesuatu yang nekat banget. Sesuatu yang bakal mengubah segalanya. Dia diam-diam ngambil salah satu selendang sakti milik bidadari. Padahal, selendang itu penting banget loh. Itu tiket mereka buat terbang pulang ke Kahyangan. Pas para bidadari ini mau pulang, tiba-tiba salah satu dari mereka, yang namanya Nawang Wulan, panik setengah mati. Kenapa? Selendangnya hilang. Hari udah mulai gelap, saudari-saudarinya nggak punya pilihan lain, mereka terpaksa terbang duluan dan ninggalin Nawang Wulan sendirian di bumi. Dan di saat Nawang Wulan lagi bingung dan sedih, muncullah Jaka Tarub. Pura-puranya sih nggak tahu apa-apa, terus nawarin bantuan. Ya, Nawang Wulan yang lagi kalut akhirnya setuju aja ikut pulang ke rumahnya. Singkat cerita, mereka menikah dan punya anak perempuan cantik namanya Nawangsih. Nah, dari sini ceritanya makin seru nih. Kita masuk ke bagian kedua, sebuah janji dilanggar. Kenapa seru? Karena mulai ada bumbu-bumbu magis di kehidupan rumah tangga mereka. Tapi, ada syaratnya. Ada satu larangan keras yang nggak boleh dilanggar. Jadi gini, Nawang Wulan ini ternyata punya super power. Bayangin, dia bisa masak nasi satu periuk penuh cuma pakai sebutir beras. Keren kan? Tapi ada aturannya. Dia wanti-wanti banget ke suaminya. Jangan pernah sekalipun buka tutup periuk nasi pas aku lagi masak. Jaka Tarub. Ya, namanya juga manusia, penasaran banget. Dia mikir terus, kok bisa ya padi di lumbung nggak habis-habis? Nah, rasa penasaran ini akhirnya ngalahin janjinya. Dia nggak tahan lagi. Diam-diam, dia buka tutup periuk itu. Dan pas dibuka, isinya apa coba? Cuma sebutir beras. Dan saat itu juga, tanpa sadar, Jaka Tarub udah ngerusak kekuatan sihir Nawang Wulan. Selamanya. Sejak hari itu, nggak ada lagi masak ajaib. Nawang Wulan harus masak kayak perempuan biasa. Dan, ya, padi di lumbung mereka pun mulai menipis dengan cepat. Sampai akhirnya, suatu hari, pas Nawang Wulan lagi ngeruk sisa-sisa padi terakhir di dasar lumbung, tangannya nyentuh sesuatu. Sesuatu yang familiar. Dan disitulah benda itu berada. Selendang kayangannya yang hilang. Ternyata, selama ini disembunyiin sama suaminya sendiri. Wah, kebayang nggak sih hancurnya hati Nawang Wulan dikhianati sama orang yang paling dia percaya? Dia langsung nemuin Jaka Tarub, dan dengan penuh amarah dan kekecewaan dia bilang, "Jadi selama ini kamu yang nipu aku? Udah, hubungan kita selesai sampai di sini." Nawang Wulan langsung pakai lagi selendangnya dan terbang pulang ke Kahyangan, ninggalin Jaka Tarub dan anak mereka. Kelihatannya ini akhir yang sedih banget ya buat sebuah cerita cinta. Tapi tunggu dulu. Kayaknya ceritanya selesai di situ ya. Salah besar. Justru tujuan sebenarnya dari cerita ini baru aja dimulai. Ini poin kuncinya. Gimana kalau kisah ini bukan cuma dongeng, tapi sebuah propaganda politik yang jenius? Oke, kita pindah ke bagian ketiga. Dari dongeng ke garis keturunan raja. Gimana caranya? Nah, ternyata cerita ini tuh bukan cuma omongan dari mulut ke mulut. Kisah ini dicatat loh di dalam sebuah naskah sejarah Jawa yang penting banget. Nama naskahnya Babat Tanah Jawi. Kalau diartiin, ya semacam kronik raja-raja Jawa. Isinya, ya sejarah raja-raja Jawa. Tapi, fungsi utamanya adalah untuk melegitimasi atau mengesahkan kekuasaan Kesultanan Mataram. Biar kelihatan sah gitu loh. Di dalam Babat Tanah Jawi inilah kisah Jaka Tarub jadi kuncinya. Kenapa? Karena naskah ini bilang kalau Raja-Raja Mataram itu keturunan langsung dari Jaka Tarub dan Nawang Wulan.
dari manusia dan bidadari. Coba lihat urutannya. Dari anak mereka, Nawangsih, turun ke cucunya, Ki Ageng Sela, sampai akhirnya ke Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Ini bukan main-main, ini ngasih mereka hak ilahi untuk berkuasa. Keren kan strateginya? Oke, bagian selanjutnya, mitos di seluruh Nusantara. Nah, yang bikin makin menarik, cerita Jaka Tarub ini emang keren, tapi polanya itu ternyata nggak sendirian. Ini tuh bagian dari sebuah motif cerita yang lebih besar, motif tentang manusia menikah dengan makhluk langit, yang ternyata ada di banyak tempat di Nusantara. Coba deh kita lihat tabel ini. Polanya mirip banget kan? Di Jawa Timur, ada cerita Aryo Menak. Pindah ke Bali, ada Raja Pala. Jauh lagi di Kepulauan Kei, ada Salambus. Intinya sama semua. Cowok biasa, nikahin makhluk langit pakai cara licik atau tipuan, dan dari pernikahan mereka, lahirlah seorang pahlawan atau dinasti penting. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Kenapa cerita-cerita lama ini bisa bertahan? Jadi, apa sih kesimpulannya? Udah jelas ya, cerita-cerita kayak gini bukan cuma buat Nina boboin anak. Mitos seperti Jaka Tarub itu punya fungsi yang penting banget. Ini bukan cuma cerita, ini adalah alat. Alat buat apa? Buat bikin kekuasaan raja jadi sah. Buat nyiptain identitas budaya yang sama buat orang banyak, dan buat ngejelasin asal-usul sebuah bangsa atau dinasti. Dengan nyampurin yang ajaib sama sejarah, mitos-mitos ini ngebangun sebuah narasi yang kuatnya luar biasa, sampai bisa bertahan ratusan tahun. Jadi ini bikin kita jadi mikir lagi kan? Cerita-cerita yang selama ini kita anggap biasa aja, ternyata bisa jadi punya tujuan tersembunyi. Nah, sekarang giliran kalian. Coba deh, pikirin. Kira-kira rahasia apa ya yang ada di balik dongeng favorit kalian? Sampai jumpa di pembahasan menarik lainnya.